Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 1, yaitu akuntansi perspektif global. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Siami Sinta Romadini, Ilham Pradana, Dita Silviana, Ersadi Sami Santosa, Aina Mardia, dan yang terakhir adalah Azaria Anjari Female. Yang pertama adalah sudut pandang sejarah. Sejarah akuntansi merupakan sejarah internasional. Kronologi berikut ini menunjukkan bahwa akuntansi telah meraih keberhasilan besar dalam sementara di pihak lain, memungkinkan timbulnya pengembangan terus-menerus dalam bidang teori dan praktik di seluruh dunia. Sebagai permulaan, sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang umumnya dianggap sebagai awal penciptaan akuntansi seperti yang kita ketahui hari ini, berawal dari negara-negara kota di Italia pada abad ke-14 dan abad ke-15. Selanjutnya adalah sudut pandang kontemporer. Apabila usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan akuntansi internasional merupakan sesuatu yang penting di satu sisi, sekarang ini terdapat sejumlah faktor tambahan yang turut menambah pentingnya mempelajari akuntansi internasional. Faktor-faktor ini tumbuh dari pengurangan yang signifikan dan terus-menerus atas hambatan perdagangan dan pengendalian modal secara nasional yang terjadi bersamaan dengan kemajuan dalam teknologi informasi. Pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Operasi yang dilaksanakan di luar negeri membuat manajer keuangan dan akuntan menghadapi risiko berupa semua jenis masalah yang tidak mereka hadapi ketika operasi perusahaan dilaksanakan di dalam suatu negara. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya MNC seperti Nestle melaporkan hasil operasinya baik domestik dan internasional terhadap seluruh investor Swiss. Setiap yang tercantum harus menyiapkan akun-akun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum suatu negara yang menjadi domisili perusahaan untuk memenuhi ketentuan hukum dan perpa. Inovasi keuangan. Manajemen resiko telah menjadi istilah yang populer di dalam lingkungan perusahaan dan manajemen. Alasannya tidak sulit dicari. Dengan deregulasi pasar keuangan dan pengendalian modal yang terus dilakukan. Karena dalam harga komoditas, valuta asing, kredit, dan ekuitas menjadi hal yang biasa. Perputaran naik turunnya harga ini tidak serta-merta langsung berdampak pada proses melaporkan internal, tetapi juga menghadapkan perusahaan pada risiko penderita kerugian ekonomis. Hal ini memacu tujuan aktivitas perusahaan dalam mengidentifikasi risiko yang mereka hadapi berasal dari kerentanan tersebut. Memutuskan risiko yang perlu dilindungi pada pengevaluasian hasil strategi manajemen risiko yang dijalankan. Pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat, kemungkinan perusahaan dapat mempertimbangkan nilai perusahaan dengan mengatur manajemen risikonya. Investor dan pemegang saham berusaha mengharapkan manajer keuangan untuk mengidentifikasikan dan secara aktif mengelola exposure tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetisi global. Faktor lain yang turut menyumbangkan makin pentingnya akuntansi internasional adalah fenomena kompetisi global. Penentuan acuan atau benchmarking, suatu tindakan untuk membandingkan kinerja suatu pihak dengan suatu standar yang memadai, bukanlah hal yang baru. Hal yang baru adalah standar perbandingan
yang kini melampaui batas-batas nasional. Dalam penentuan acuan terhadap pesaing internasional, seseorang harus berhati-hati untuk memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan memang benar-benar dapat dibandingkan. Sebagai contoh, alat ukur kinerja yang sering digunakan adalah pengembalian atas ekuitas atau return of equity. Berikutnya yaitu merger dan akuisisi lintas batas negara. Seiring dengan berlanjutnya tren global atas konsolidasi industri, berita mengenai merger dan akuisisi internasional praktis merupakan kenyataan sehari-hari. Apabila merger umumnya diringkas dengan istilah sinergi operasi atau skala ekonomi, akuntansi memainkan peranan yang penting dalam mega konsolidasi ini, karena angka-angka yang dihasilkan akuntansi bersifat mendasar dalam proses penilaian perusahaan. Perbedaan aturan pengukuran nasional dapat memperumit proses penilaian perusahaan. Sebagai contoh, penilaian perusahaan seringkali didasarkan pada faktor-faktor berbasis harga seperti rasio atas laba. Pendekatan ini adalah untuk menurunkan faktor untuk perusahaan yang sebanding dalam industri dan menerapkan faktor ini atas laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang sedang dinilai untuk menghasilkan harga penawaran yang memadai. Berikutnya adalah internasionalisasi pasar modal. Faktor yang mungkin banyak menyumbangkan perhatian lebih terhadap akuntansi internasional di kalangan eksklusif perusahaan, investor, register, pasar, pembuatan standar akuntansi, dan para pendidik ilmu bisnis adalah internasionalisasi pasar modal seluruh dunia. Data statistik memperlihatkan bahwa dalam arus modal lintas batas negara telah melonjak naik menjadi lebih dari 20 kali lipat sejak tahun 1990. Sementara itu, nilai penawaran sekuritas internasional telah melonjak lebih dari 4 kali lipat dalam periode yang sama, dan saat ini telah melampaui nilai lebih dari 1,5 triliun dolar. Penawaran internasional yang berkembang dengan obligasi atau surat utang, pinjaman modal perusahaan, dan prasarana utang lainnya. Semua itu telah melonjak naik secara drastis sejak tahun 1990. Bank Investasi Russell, Greenwich Associates, Morgan Stanley, Merrill Lynch, dan Garley Peters semua telah memperkirakan bahwa investasi perlindungan dana retail secara mendunia akan mengalami kenaikan 2,5 triliun dolar pada tahun 2010. Seluruh kenaikan ini mewakili sekitar 14,3% dari tingkat perkembangan tahun gabungan 2005. Selanjutnya, perubahan dalam kebijakan sektor keuangan di 24 negara dari tahun 1973 sampai 1996. Contohnya negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat. Privatisasi tidak ada, arus modal internasional, kontrol terbatas yang diberlakukan pada tahun 1960-an dihapuskan pada tahun 1974. Jepang, kontrol pemerintah kurang lebih terhadap 15% aset keuangan melalui sistem tabungan pos. Arus modal internasional, kontrol terhadap arus modal masuk kurang lebih tahun 1979. Kontrol terhadap arus modal keluar dikurangi pada pertengahan tahun 1980-an. Restriksi nilai tukar valuta asing dikurangi pada tahun 1980. Restriksi nilai tukar valuta asing dilakukan pada tahun 1980. Restriksi yang tersisa atas transaksi lintas batas dihapuskan pada tahun 1995. Kanada, privasi tidak ada, arus modal internasional tidak ada. Inggris, privatisasi tidak ada,
arus modal internasional, seluruh kontrol tersisa terhadap pembelian valuta asing dihapuskan pada tahun 1979. Prancis, privatisasi, batas beberapa bank dinonaktifkan sejak tahun 1945. Seluruh bank yang telah besar dinonaktifkan pada tahun 1982. Beberapa bank di Prancis diprivatisasikan pada tahun 1987 dan 1993, termasuk Banque Nationalisme de France. Untuk arus modal internasional, arus modal masuk dan keluar dari Prancis umumnya liberalisasikan selama tahun 1986 sampai 1988. Liberalisasi diselesaikan pada tahun 1990. Selanjutnya yaitu Asia Timur. Di Indonesia, bursa efek diprivasikan pada tahun 1990. Kebanyakan transaksi atas akun modal diprivasikan pada tahun 1971. Beberapa pembatasan terhadap arus modal masih ada. Regulasi yang mengharuskan para ekspektor untuk menjual kepemilikan valuta asing dihapuskan pada tahun 1982. Terhadap investasi asing langsung dipermudah lebih lanjut pada tahun 1992. Di Korea, pemerintah mendefinisikan sahamnya dalam beberapa bank pada tahun 1980-an. Bagian bank milik negara terhadap total aset pada tahun 1904 adalah sebesar 13%. Kontrol pinjam asing di bawah 200 dengan masa jatuh tempo kurang dari 3 tahun dipermudah pada tahun 1979. Pembatasan atas pinjaman asing di bawah 1 juta dipermudah pada tahun 1982. Kontrol investasi asing keluar dan masuk secara tertahap dan dipermudah sejak tahun 1985. Pembatasan signifikan terhadap investasi yang masuk masih tetap ada hingga tahun 1908. Selanjutnya yaitu di Amerika Latin. Di Argentina, 15% dari pasar pinjaman diprivasikan sejak tahun 1992. Pemerintah masih memiliki ban komersial terhadap Banco de la Nación Argentina. Sistem nilai tukar ganda disatukan antar tahun 1976 dan 1978. Pinjaman asing dengan nilai tukar pasar diperkenakan pada tahun 1978. Kontrol terhadap arus modal masuk dan keluar dikurangi pada tahun 1977. Upaya liberalisasi dihentikan pada tahun 1982. Kontrol modal dan valuta asing dihapuskan pada tahun 1991. Di Brazil, sistem kontrol valuta asing komprehensif dihapuskan pada tahun 1984. Kebanyakan arus modal keluar dibatasi pada tahun 1980-an. Kontrol terhadap arus modal masuk diperketat dan kontrol terhadap arus modal keluar dilonggarkan pada tahun 1990-an. Di Shell, 19 bank komersial domestik diprivasikan pada tahun 1974. Bank yang dinasionalkan selama krisis pada tahun 1982 diprivasikan lagi pada pertengahan tahun 1980-an. Kontrol modal dihapuskan secara bertahap sejak tahun 1979. Kontrol diberlakukan lagi pada tahun 1082 dan dikendurkan lagi pada pertengahan tahun 1980. Investasi langsung dan portofolio asing harus memenuhi ketentuan cadangan 30%. Selanjutnya, negara yang berada di Timur Tengah dan Afrika. Pertama, negara Mesir.
beberapa privatisasi dilakukan terhadap bank di wilayah bagian yang lebih kecil. Namun terdapat 4 bank publik terbesar yang tidak diprivatisasikan pada tahun 2004. Untuk arus modal internasionalnya, sistem nilai tukar valuta asing dikontrol dan disatukan pada tahun 1991. Beberapa kontrol dalam portofolio dan investasi langsung dihapuskan pada tahun 1990-an. Selanjutnya, negara Israel. Pemerintah menasionalisasikan beberapa bank utama pada tahun 1983. Union Bank atau yang merupakan bagian dari Bank Leumi diprivatisasikan pada tahun 1990-an sebesar $43 dari saham Bank Hapo Alim dijual kepada konsorsium Israel Amerika pada tahun 1997. Lalu untuk arus modal internasionalnya, kontrol modal dihapuskan pada tahun 1977 dan diberlakukan lagi pada tahun 1979. Setelah tahun 1987, pembatalan terhadap arus modal masuk secara bertahap dihapuskan dan pembatasan atas arus modal keluar secara bertahap diperlonggar. Selanjutnya, negara Maroko. Bursa Efek Casablanca merupakan milik negara, diprivatisasi pada tahun 1995 dan untuk arus modal internasionalnya, konvertibilitas akun berjalan tercapai pada tahun 1990-an. Ketentuan penyerahan atau pembatasan pendapatan, ekspor, dan restriksi investasi keluar dilonggarkan pada tahun 1990-an. Restriksi terhadap investasi asing, langsung, dan portofolio yang masuk, serta pinjaman luar negeri oleh penduduk tetap dipermudah setelah tahun 1993. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Thanks for watching.